Amin. Silakan duduk semuanya, silakan duduk. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Salam semuanya. Salam. Ini belum kopi namanya, konsentrasi pikiran ya. Sebagai anak Tuhan ya, dimanapun kita berada ya, Tuhan selalu memanggil kita itu dimanapun kita berada itu harus menjadi terang bercahaya, bukan jadi gelap, tetapi jadi terang bercahaya. Amin semuanya. Coba lihat sebelah kiri, sebelah kanannya, adakah terang sukacita ada di wajahnya? Ayo tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih pertama kepada Bapak Gembala, ya Pak Insul Simpen dan sebuah tim, Pak Daniel dan semuanya yang hadir di tempat hari ini. Hari ini kita kembali berjumpa dalam sebuah ibadah, dalam sukacita. Sesuatu yang baru pasti akan kita dapatkan. Ya. Jadi karena gini, firman Tuhan berbicara selalu, berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Amin. Berkat Tuhan gak pernah expire. Yang expire itu pikiran kita. Halo, hati-hati. Ya, pikiran kita expire, berkatnya selalu baru, everyday new. Tapi kita nggak pernah ambil, kenapa? Mindset kita masih tinggal dalam pikiran baru. Makanya firman Tuhan berkata, kecaplah dan lihatlah. Kecap, taste it, rasakan dalam bahasa Tionghoanya dai. Dalam bahasa Bataknya itu taste, rasakan. Jadi saudara dan saya ikut Tuhan, tidak hanya tinggal tentang penderitaan, kesedihan, sakit hati. Tidak, tetapi sukacita dan sejahtera ada tawa dalam kehidupan kita semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Hari ini, apa yang mau sampaikan? Firman Tuhan tentang the spirit of the power down. Ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, dengar ya. Jadi ketika penyertanya hadir, maka hidup kita harus berubah. Katakan harus berubah. Kalau kita tidak berubah berarti bukan Roh Kudus yang salah, bukan penyertaan yang kurang. Tetapi kembali kita expire dalam menerima anugerah damai sejahtera pada Tuhan. Ini hati-hati. Oleh karena itu hari ini ya, mari kita lihat bicara hari ini dikasih tema sama saya bagaimana koneksi ilahi membawa transformasi. Ini luar biasa. Koneksi berarti apa? Hubungan. Ya. Kalau kita dengar dulu apa iklannya Nokia, apa dikatakan? Connecting the people, betul? Halo, pernah nggak pakai handphone Nokia? Dulu Nokia itu sekitar 10-20 tahun lalu, ya. Handphone GH6368 ini yang muda-muda nampaknya belum pernah merasakan. Tapi yang tua-tua seperti saya pernah pakai Nokia pisang dan sebagainya. Apa simbolnya? Connecting the people. Berbicara hari ini, connecting ilahi membawa transformasi. Ini penting. Berbicara transformasi, berarti apa? Perubahan, katakan perubahan. Tuhan tidak pernah mempersoalkan masa lalu kita, seburuk apapun kita, sejahat apa. Tetapi dengar, kalau kita mengenal Dia, pastikan ada transform, ada perubahan. Mindset dari yang lama kepada yang baru, dari sesuatu dari A ke B, sehingga kehidupan kita dapat kita ukur berbeda dari sebelumnya. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Ini penting, transform. Makanya pikiran kita, tadinya pikiran kita kacau balau, keributan, sakit hati, kepahitan diubahkan menjadi apa? Ada salib, ada tujuan yaitu ada Kristus yang memerintah. Sehingga apa? Hidup yang lama dengan yang baru dapat orang lain lihat. Di keluarga, suami istri bisa melihat something different about our relation in the family. Anak-anak kita bisa lihat, papa saya berbeda. Ini yang paling penting. Oleh karena itu kita baca firman Tuhannya dulu ya, apa dasarnya? Kita baca dari Yesaya 32:15. Bisa tampil kita baca bersama-sama, yang bisa membaca mari kita baca ya. Kalau Alkitab harus semangat kita. Kita baca 1, 2, 3. Sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. It's very clear. Ketika firman Tuhan sudah menjadi raja yang berotoritas dalam hidup kita, maka padang gurun, kesesakan, sakit hati, kepahitan diubahkan menjadi apa? Sukacita, damai sejahtera, wajah-wajahnya, wajah-wajah senyum semuanya. Coba lihat kiri kanannya, tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Ini ukurannya. Oh bukan, banyak saya pelayanan, bagus pelayanan. Oh banyak saya berdoa, bagus. It's good, it's good, it's good. But by the end, ada enggak kau merasakan sukacita itu hadir dalam keluarga kita? Meskipun kita tinggal dalam keadaan sederhana,
Tetapi kalau ada sukacita ilahi, maka apa? Wajah kita, wajah senyum. Coba lihat kiri kanannya wajah senyumnya. Tidak ada wajah-wajah penderitaan, sakit hati. Kenapa? Kalau ada sakit hati, maka yang datang adalah kita akan segera cepat-cepat masuk ke rumah sakit. Dan apa? Kena stroke. Hati-hati, maaf kata ya. Makanya firman Tuhan berkata apa? Hati yang gembira adalah obat. Ingat, obat adalah hati yang gembira. Bukan banyaknya deposito kita, banyak harta kita. Kadang banyak harta bikin sakit hati karena anak-anak ribut semuanya gara-gara harta. Hati-hati. Tapi kalau hati yang gembira, makanya apa? Belajar membangun gembira sukacita. Oleh karena itu, dikatakan begini, ketika kita dikatakan sudah dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan, ini dasarnya. Enggak usah takut, enggak usah khawatir, Tuhan itu adalah pribadi yang dahsyat. Dia bukan Tuhan yang mudah-mudahan. Amin. Dia Tuhan yang mengajar, mendidik, membawa kehidupan berkemenangan dahsyat luar biasa. Kita baca Ulangan 24, 1-3. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu melawan musuhmu dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Siapa mau menang? Siapa mau menang? Siapa mau menang? Berjalan bersama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Ini dasarnya, kalau ayat ini hanya dikatakan berjalan berperang melawan musuh, tapi tidak memberi kemenangan, tidak guna kita beribadah hari ini. For what gitu loh. Kalau I'm become loser, saya ada masalah saya kalah, saya masalah kalah. Ngapain kita gereja? Lebih bagus kita hari ini mancing di luar, pergi ke pantai, main-main. Tapi karena dia jelas berkata untuk apapun masalah dia bersama kita, menyertai kita dan memberikan kemenangan. Inilah menjadi sukacita bagi kita yang mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Ini dasarnya. Oleh karena itu ada 3 poin. Coba saja. Sebagai ciptaan spesial dan berharga dan mulia menuju perubahan baik dan berdampak dibutuhkan sebuah transformasi. Amin. Katakan transformasi. Transform is something change from the old to the new. Kita lihat seperti gambar itu metamorfosa, perubahan daripada seekor ulat menjadi kupu-kupu. Saya tanya, mana lebih indah memandang ulat atau kupu-kupu? Boleh jujur? Makanya ada lagu apa? Kupu-kupu yang lucu. Tak ada. Ulat-ulat yang lucu. Enggak ada. Ada? Demikianlah hidup kita dulu. Kita dulu ada orang-orang jahat, orang kotor, orang punya masalah, orang yang buat masalah, orang yang didepak dari keluarga, orang yang memberontak. Tetapi ketika kita mengalami proses transform, perubahan pola pikir, perubahan hati, maka kita diproses, dan diproses. Kalau tahap ketiga itu, ketika kupu-kupu itu mau keluar, terus kita kasihan, kita buka paksa, apa yang terjadi? Bisakah kupu-kupu itu akan terbang? Tidak bisa. Oleh karena itu, kalau kita punya masalah, dengar. Bukan cari masalah ya. Beda kalau masalah bahaya, cari masalah di luar kita pukul orang, ya masuk penjara, masuk polisi, kita masuk kenapa. Tapi kalau kita punya masalah, kamu tetap setia dalam Tuhan, maka apa? Masalah itu membuat kita kuat. Otot-otot rohani kita kuat. Ketika kupu-kupu itu mau keluar dari sarangnya, dia extract out semua kapasitasnya, sehingga akhirnya bisa terbang menjadi kupu-kupu yang indah. Saudara dan saya juga, ketika tetap setia di dalam Tuhan, percayalah, pada akhirnya sukacita menjadi kemenangan bagi kita semuanya. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita baca firman Tuhan. Yang pertama, sebagai ciptaan untuk bertransformasi. 1, energik sebagai ciptaan baru. Saya sangat selalu energik tiap hari. Tanya ini istri saya bawa ya. Enggak pernah saya itu pagi-pagi melos-melos. Aduh melos sekali, bete kali. Selalu haleluya, puji Tuhan. Berkat Tuhan selalu baru setiap pagi. Ya karena berkatnya baru. Masalah berkatnya bukan berarti cuma cuan. Tetapi apa? Sukacita, damai sejahtera. Jantung kita geraknya dugdak. Dugdak. Dugdak, haleluya. Enggak. Pipu. Sungai Tamiang selesai. Makanya selalu rawat. Masalah boleh, tapi jangan sampai masalah menjauhkan kita dari Tuhan. Amin. Masalah, karena apa? Firman Tuhan berkata, pikul salib. Pikul salib. Bukan berarti besok jemaat ini kita ambil kayu dari toko material Bapak ketua kita pikul salib. Bukan. Pikul salib berbicara penundukan diri. Submission. Tentang given, bukan receive.
Kita dipersalahkan, santai saja. Kita dituduh, enggak kita lakukan, nih santai saja. Itu pukul salib, sehingga apa? Kita semakin dewasa, makin dewasa, makin dewasa dan enak. Kita baca Roma 12 ayat 2. Energik sebagai ciptaan baru. Yang pertama dikatakan 1:3, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Dengar, kita hidup di dunia, is okay, kita bukan di planet, halo, belum di surga juga ya. Belum ya. Siapa mau ke surga segera? Jangan dulu Pak, masih banyak tugas kita di bumi ini. Betul kan? Betul atau betul? Oh Pak, saya nggak tahu ngapain di bumi ini. Wah kalau itu salah, silakan kita salah. Oh sorry, masih banyak Tuhan tugas di bumi ini. Tetapi walaupun kita saudara dan saya, kita semuanya tinggal di bumi, bukan berarti mindset kita, pola pikir kita sama dengan dunia. Karena dunia mencari sesuatu yang berbeda dari hidup saudara dan saya. Oleh karena itu, dimanapun kita, di marketplace, di bisnis, usaha, pekerjaan sebagai ASN, pegawai negeri, polisi dan sebagainya, silakan tetap bekerja. Tetapi lakukanlah sesuatu yang berbeda bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Tidak mudah, it's not easy, yes right. Tetapi justru tidak easy lah, kita harus belajar tetap menjadi terang bagi dunia ini. Sehingga orang lihat, siapa itu? Jemaat gereja BCP. Beda ya dia ya. Beda ya pola pikirnya, beda ya pola bisnisnya, beda ya cara berbicara. Saya besok mau ikut dia. Akhirnya melalui hidup kita, karena kita masih di bumi, masih dipakai menjadi berkat, menjadi jawaban bagi banyak orang. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Itu dasarnya. Karena itu, kenapa kita, karena saya dan saudara itu dalam misi daripada Tuhan. Dengar ini, mission. Pernah lihat nonton film Mission Impossible? Jujurlah, jangan takut bilang nonton film. Kita orang dunia nonton film juga. Saya sangat suka nonton ya. Pernah nonton Mission Impossible? Sebelah sini enggak pernah, sepertinya udah di surga semua kaki. Loh, kita lihat Mission Impossible tuh, tentang filmnya apa? Tentang sesuatu yang tidak mungkin bagi mereka mungkin. Betul kan? Demikian juga karena kita dalam misi daripada Tuhan, dengar, misi daripada Tuhan, makanya tidak ada hidup sia-sia memble-memble. Aduh, saya enggak tahu lah tujuan hidupku. You are in the mission in the God. Ada misi yang Tuhan berikan. Tapi memang iblis berusaha menghancurkan. Salah, kamu nggak bisa ngapa-ngapain. Kamu ini, sudahlah, disitulah terus. Iya betul lah ya, saya nggak bisa apa-apa, disinilah saya terus. Maka iblis tertawa-tawa melihat apa yang kita kerja pikirkan. Oleh karena itu, mari misi. Kerjakan misi itu. Ku punya misi, tuh negeri ini. Kerjakan. Minimum dari keluarga kita. Apa misi kita? Kita baca Yeremia 1 ayat 5. 1, 2, 3. Sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau, dan sebelum aku keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau, aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Dengar, sebelum, before kita, mau sesar kah, mau operasi biasa kah, mau dibantu di bidan desa dan sebagainya, mau di Singapura, di Jepang dan sebagainya, yang paling canggih, lihat, Tuhan sudah mengenal saudara saya. Katakan saya sebelahnya, udah dikenal ke rupanya, bilang. Bilang, sentuh temannya, udah dikenal rupanya, bilang. Ayo bilang, sentuh temannya, sudah dikenal, bilang. Ini kok pada malu-malu semua ini? Dia sudah kenal. Masalahnya kita kadang pura-pura nggak kenal. Nggak mau melakukan. Jadi kekristenan itu bukan bagaimana banyaknya kita, tapi bagaimana kita sedikit pun berdampak, something different. Itu panggilan bagi kita. Di mana kita berada, you must be different with others. Sehingga sendiri pun kau 100 orang pun di sana semuanya different. Dan itulah untuk bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Amin semuanya, karena engkau adalah spesial. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, ada 3 poin. Yang kedua dikatakan apa? Ketika kita sudah hadirnya Roh Kudus dari padang gurun menjadi kebun buah-buahan dan menjadi hutan, artinya apa? Ada peningkatan. Yang kedua, kerjakan anugerah keselamatan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Amin. Jangan tinggal diam, duduk manis. Oh sorry Pak, saya bisnis saya nggak ada yang pegang, saya sibuk sekali. Dengar.
boleh berusaha kaya dahsyat luar biasa, boleh silakan. Tetapi ingat, jangan sampai pekerjaan anugerah, you are in the mission of the God, itu hilang gara-gara sesuatu yang tidak penting di surga sana. Coba kita lihat tokoh-tokoh terkenal, kita bilanglah negara Indonesia kita, presiden kita, Soekarno, Soeharto. Yang begitu ditakuti dulu, ketika mereka selesai lupa orang. Demikian juga hidup kita. Sekalipun kita orang hebat sekarang, punya otoritas di bumi misalnya kita usaha dan sebagainya. Ketika kita selesai, maka lembaran baru akan dibukakan dan kita tidak akan diingat orang lain. Contoh gini, contoh kecil boleh contoh. Misalnya kita ada keluarga yang kita kasih, sangat kita kasih, istri kita lah misalnya suami istri, sangat kita kasih suami kita atau anak kita, sangat kita kasih. Tiba-tiba maaf kata, ketika dia meninggal, pertanyakan, jujur ya, boleh jujur? Ada enggak kita berani menyimpan tetap mayatnya bersama-sama kita setahun, 2 tahun, 3 tahun di rumah? Ada? Coba jujur. Jauh. Betul enggak? Sudah jadi udah meninggal, kita taruh di kamar kita terus dia pasangan kita. Berani kita? Perlu kita ke psikiater kalau gitu. Karena tidak ada lagi hubungan orang hidup dengan orang mati. Oleh karena itu, segala sesuatunya itu akan berakhir. Tetapi kasih setia Tuhan, oleh karena itu mari kerjakan antusias. Kamu di marketplace sebagai pekerja, mahasiswa, pelajar, pebisnis dan sebagainya. You have to be something different bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita baca Filipi 2:12. 1, 2, 3. Hai saudara-saudara yang kekasih, kamu senantiasa taat karena itu apa? Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu sekarang masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Ingat, mengerjakan keselamatan bukan tentang, hari ini saya happy, saya bisa melayani, saya doa, saya bisa enggak ada saya masalah, terus saya udah selesai dan sebagainya. Tidak, tetapi you have to continuously, engkau harus melakukan berkelanjutan, sampai mata kita menutup pada akhirnya kita sampai pada garis akhir pertandingan. Pemenang dalam firman Tuhan bukan siapa yang memulai, tetapi siapa yang konsisten. Kenapa? Maraton berlari sampai kita pada garis akhir, kita menerima mahkota keselamatan. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari. Kekristenan bukan tentang apa kapasitas yang tidak kau miliki, tapi apa yang ada di tanganmu. Coba tunjuk tangan kita gini. Angkat tangan kita. Ini tangan yang diberkati oleh Tuhan. Pergunakan. Jangan bilang, saya tidak ada apa-apa. Sekolah aku hanya SD, S3, SD, SMP, SMA. So what gitu loh. Emangnya gak bisa pakai Tuhan? Bukan kamu sudah dikenalnya dari awal? Walau orang tua kita orang-orang sekolah, orang kita orang susah, no. Engkau berharga di hadapan Tuhan. Amin. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang berikutnya dikatakan, ketika kita bekerja bagi Tuhan, diperlukan sebuah apa? Disiplin. Nah ini, banyak orang tidak suka dengan disiplin. Mau hasil tapi tidak mau untuk disiplin. Kalau boleh, kerja malas-malas, santai-santai, tapi bisnisnya besar. Masuk kantor lambat, pulangnya cepat. Itu orang dunia, anak Tuhan harus kompeten dari awal sampai akhir. Amin. Enggak mau. Ya ini didikan. Anak Tuhan menghindari zona nyaman, karena zona nyaman membuat kamu menjadi tidak nyaman. Ini jelas. Kalau kau merasa nyaman, udah nyaman kali pelayanan nyaman begini. Ketika engkau bilang nyaman, disitulah akan terjadi distraction, pengurusakan. Akhirnya kita tidak akan pernah berkembang. Tetapi kalau kita tetap bergerak, kerjaan keselamatan itu. Dengan takut dan gentar, dimanapun kau berada, di dalam dan luar gereja. Maka tetap kita mengandalkan Tuhan, mencari Tuhan. Ada 1 pagi hari. I love you Lord. Ada. Terima kasih Tuhan. Ada. Siapa? Muka kita itu, wajah kita kan cetar. Tidak perlu pakai skincare ibu-ibu. Supaya dilapis-lapis, tarik sana, tarik gini. Kurang gini, ya bolehlah kalau mau dilakukan. Tapi apa? Yang paling utama adalah inner beauty. Kecantikan alami daripada Tuhan kita. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan. Tuhan tidak pernah bilang kau jelek. Yang bilang jelek kita. Tuhan gak bilang kamu semekot. Gak ada, kita yang bilang semekot. Karena di hadapan Tuhan semuanya indah dan mulia. Karena kita adalah handmade
buatan tangan daripada Allah. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Kita baca 1 Korintus 9:26-27, 1-3. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ingat, disiplin menjadikan kita dewasa. Amin. Untuk dewasa secara usia, nggak perlu kita belajar, nggak perlu sekolah, akan otomatis. Usia 1 tahun, 5 tahun, 20 tahun, 40 tahun, pasti secara fisik dewasa. Tetapi belum tentu, tanpa kamu disiplin, maka kerohanianmu tidak akan pernah dewasa. Makanya banyak tetap dikatakan bayi rohani. Masih suka susu, nggak bisa makanan keras. Tetapi di sini semuanya sudah dewasa di dalam Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Sudah kompeten semuanya, dahsyat melakukan pelayanan. Ini panggilan kita. Karena apa? Tanpa disiplin, tanpa namanya kita ikut aturan, percayalah kita akan menjadi bayi-bayi yang selalu tetap harus tidak bisa disentuh. Ini penting ya. Mari kita coba latih dengan firman Tuhan, dengan masalah-masalah kita bisa lewati, sehingga percayalah kau bisa ukur hidupmu dulu dan sekarang engkau akan berbeda. Sebab disiplin rohani akan membuat hidup kita berarti dan beruntung. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir, apa dasar yang kita perlukan? Yang ketiga, teruslah berlari menuju garis akhir dan jangan melihat ke belakang. Ini banyak orang suka berlari ke depan, tetapi suatu saat dia melihat ke belakang, akhirnya akan kembali lagi ke masa lalu dia. Kita baca Filipi 3:13, kita baca sebagai yang ketiga, yang terakhir, 1-3. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ini luar biasa ayatnya. Saya bisa termotivasi setiap hari, kebetulan saya juga salah satu motivator juga di Batam. Nanti Selasa saya SMK 27, itu mengundang seluruh anak-anak mahasiswa bagaimana mereka menjadi orang kompeten. Walaupun SMK bagaimana mereka siap untuk mereka memasuki dunia kerja dengan etos-etos kerja. Ya. Bagi saya, yang pertama motivasi itu adalah firman Tuhan. Yang kedua keluarga. Yang ketiga apa yang kita kerjakan. Itu paling pertama. Tuhan, firman Tuhan, motivasi. Jadi kalau kita memble-memble, malas-malas, kita belum melekat sama dia. Oleh karena itu, orang yang bisa mengalahkan masa lalunya adalah orang yang bisa untuk menjadi pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan. Kalau kita masih hidup masa lalu, saya kan dulu begini, saya kan dulu begitu, maka kita akan tetap tinggal di pola hidup masa lalu dan kita tidak akan pernah menjadi pemenang. Itu jelas. Bukan masalah yang sulit di depan sana, tetapi apa? Pikiran kita yang sulit. Pikiran kita sulit loh. Firman Tuhan berkata, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Tetapi pikiran kita sulit-sulit, akhirnya kita bilang, saya tidak mungkin, saya tidak bisa. Dan akhirnya iblis tertawa-tawa melihat saudara saya akan hal itu. Tetapi semuanya itu tidak di tempat ini, di luar sana ada. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Dampak negatif terakhir, dengar. Dampak negatif memandang ke belakang, ingat ya. Dampak negatif. Tidak ada orang itu memandang ke belakang akan mengalami sukacita. Orang memandang ke belakang selalu akan mengalami kepahitan, sakit hati dan sebagainya. Jadi kalau ada orang sakit hati di sekitaran kita, karena dia suka lihat ke belakang. Tak pernah lihat ke depan, aku berlari ke depan, tidak. Dia melihat ke belakang. Yang pertama, mengakibatkan kegagalan hidup. Kita lihat Simpson dalam Alkitab, dia jadi nabi bagi asal Israel. Dia kuat, hebat, tetapi dia tidak setia. Dia mengambil istri daripada Filistin. Akhirnya apa? Kehancuran terjadi. Ingat, Tuhan punya rencana indah dalam hidup ini, tetapi kadang sering kita sepertinya apa? Membantu Tuhan menggenapi rencana kita. Demikian juga kita lihat Abraham sama Sarah. Tuhan bilang, kau akan punya keturunan pada suatu tua. Sarah bilang, tidak mungkin, saya sudah tidak haid. Sudah deh Abraham, saya dekatinlah itu si Hagar tuh. Tak apa-apa. Adakah perintah Tuhan itu disuruh dekati? Tidak ada, tapi ketika didekati dan sampai sekarang terjadi keributan terus.
Ini dasar benar. Coba kalau Om Abraham itu setia. No, I love you Sarah, I love you. Saya tidak mau kepada si Hagar. Tapi karena didekatinya, terjadilah sampai sekarang perpecahan itu. Yang kedua, mengakibatkan ketidaktaatan iman. Orang yang selalu memandang ke belakang, dia tidak akan taat. Kita lihat istri Lot. Ketika Sodom dan Gomora datang malaikat bilang, hey Lot, move on. Siap bos, bawa putrimu, bawa istrimu, siap. Berlari ke sana, udah dihancurin. Tapi istrinya, hartaku banyak kali di belakang gitu. Aduh, ya gimana kira-kira melelehnya emas-emas batangan yang banyak di situ ya ketika datang hujan api. Betul kan? Kira-kira begitulah ya. Depositoku gimana itu? Panenku, asetku, lumbung padiku, bagaimana kira-kira jatuh hujan api itu. Ketika, sekarang saya tanya, istri Lot ketika malaikat itu berkata jangan lihat belakang, mendengar enggak? Hari ini kita mendengar enggak firman Tuhan? Tetapi ketika istrinya lihat ke belakang, maka terjadilah tiang garam. Kegagalan sering terjadi karena kita bukannya tidak mendengar, tapi kurang taat dalam rencana Tuhan. Yang ketiga, mengakibatkan kebutaan rohani. Kita lihat, ketika Saul sebagai raja pertama bangsa Israel, ketika Daud sebagai panglima perang, ketika mereka berang melawan bangsa Filistin, apa dikatakan putri-putri daripada Israel? Saul mengalahkan beribu-ribu, Daud berlaksa-laksa, laksa artinya 10.000. Seharusnya, dengar ya, seharusnya sebagai pemimpin kalau anak buahnya hebat, berarti bangga dong. Tapi banyak sekali di gereja dan di luar gereja, kalau anak buahnya hebat, wah ini enggak boleh, harus diketok martil nih. Cek, tak boleh timbulin, tak boleh, bahaya nih. Nanti tempat saya akan digeser. Saya kebetulan di marketplace, di profesi saya di dalam pekerjaan, ya di perusahaan asing. Ketika orang-orang di bawah saya itu harus pintar, saya bukan nggak mau saya orang itu nggak tahu, dia harus tahu dan harus hebat. Kenapa? Kalau dia hebat, artinya pimpinan pusaka melihat kita memiliki kapasitas untuk mengembangkan orang lain. Sehingga apa? Kita akan dipromosikan lebih hebat lagi. Demikian juga di depan Tuhan. Kalau kita bisa mengcoaching, memotivasi, mendriving orang-orang sekitar kita, maka percayalah, Tuhan akan pakai kita lebih dahsyat lagi. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang keempat, apa dikatakan? Mengakibatkan kekhawatiran hidup. Ya, dikatakan di Amsal, kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan baik menggembirakan. Tidak ada orang khawatir, hidupnya makin sehat. Halo, perhatikan ya. Kalau kita sering-sering masuk rumah sakit, berarti banyak kali kita khawatir. Aduh, hartaku gimana itu nanti? Anak aku masih kecil. Usahaku bagaimana? Ya pikirkan saja ketika kita dulu masuk Batam juga nggak ada apa-apanya, bisa berkembang. Terus ngapain kita takut anak-anak kita untuk mereka lebih berkembang? Yang penting adalah mereka harus tinggal dalam rencana Tuhan. Amin semuanya. Dalam rencana Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang keempat dikatakan ya, yang keempat mengakibatkan kematian rohani. Ya kita lihat dikatakan Demas adalah daripada Rasul Paulus. Karena dia mencintai dunia, dia meninggalkan pelayanan dan dia pergi ke Tesalonika. Banyak pelayan-pelayan juga demikian. Semangat berapi-api, menyala-nyala, tetapi satu hal, kadang dia harus ikut dengan sama namanya dari kaum Kedar. Karena dia sudah lama enggak menemukan pasangan. Banyak. Akhirnya namanya dari si Maria ganti menjadi nama yang lain. Saya banyak tahu hamba Tuhan di Batam pemuda pelayanan luar biasa, tahu sudah pakai begini, sudah berbeda ibadahnya. Kenapa? Oh suami saya dari orang Kedar, so what gitu loh. Hati-hati orang muda ya, tetap bertahankan imanmu, tetap setia, jangan oleh apapun, oleh karena promosi di tempat kerja, oh saya mau jadi naik pangkat, maka saya harus jual iman percaya saja. Jangan sampai, tetap setia, kerjakan. Ingatlah, pada masanya, meskipun kau dikungkung, engkau tidak diperhatikan pada masanya, Tuhan pasti mengangkat kita lebih daripada pemenang. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang terakhir saya undang pemain musik ya ke depan ya. Yang terakhir, sebagaimana tema khotbah kita, transformasi melahirkan dampak bagi orang lain. Ingat, kita dipanggil Tuhan itu bukan untuk hidup nyaman. Udahlah Tuhan, aku melayani cukup, saya udah aja. Yang penting anak-anakku sehat-sehat. Yang penting saya menjadi jemaat 4D. Datang, diam, duduk, duit persembahan. Dan duduk harus di situ, nggak boleh tempat lain. Kalau diambil orang lain, saya akan protes sama Bapak Gembala. Pak, kenapa kursi saya diambil?
Kafling itu bukan di bumi, tetapi di surga. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Katakan kafling itu di surga. Kalau di sini WTO 30 tahun selesai, perpanjang. Betul nggak? Nggak diperpanjang lagi, susah lagi, udah gak alih fungsi. IPL-nya susah. Makanya banyak sekali lahan bermasalah di Batam ini. Tetapi lahan di hadapan dia, di surga sana, masing-masing ada kepemilikan. Yaitu saudara dan saya ketika kita selesai di bumi. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Oleh karena itu, mari pastikan siapapun kita, dimanapun kita berada, ketika waktu masih bergulir, ketika kita masih sehat, bangun pagi bisa berjumpa dengan tetangga kita, berjumpa keluarga kita, suara kita bisa menyanyi muji Tuhan. Pastikan hidup kita berdampak. Amin. Berdampak. Sesuatu, something different, can be seen from your side. Ini penting. Yesus 34 tahun saja berkarya, tapi dampaknya lihat luar biasa. Kita sampai sekarang mengenal dia dan kita mendapat keselamatan. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Yang kedua, ketika kita berdampak, maka jadi berkat. Jadi berkat bukan berarti, saya harus berarti bagi-bagi uang. No, it's not. Jadi berkat, kamu itu jadi solusi ketika temanmu punya masalah. Kamu di rumah pulang di pelayanan besok, kalau lihat tetanggamu, orang dari Kedar, sakit anaknya. Saya dua ya skala raba-raba. Tidak, kau datangi, apa kabar? Kenapa anaknya? Sakit, ayo saya bawa rumah sakit. Walaupun dia gak ada duit, ayo saya bawa rumah sakit. Walau mobilmu baru, masih uang itu aku masukkan. Walau dia nanti di mobil itu misalnya maaf kata, muntah sakit. Apa kita langsung, turun, corok mobil aku. Dengar, tetap bawa rumah sakit. Dan bawa ke rumah sakit. Ketika dia sembuh, dia akan lihat, ini berbeda. Berbeda dari yang saya percayai. Dan mobilmu yang kotor, kamu setia satu mobil yang sederhana, LLC. Tuhan akan berikan mobil premium pada masanya. Tepuk tangan bagi Tuhan, tepuk tangan bagi Tuhan. Seringkali kita, sebenarnya Tuhan punya rencana kita sampai di level 100. Tetapi di level 1 kita sudah puas. Tak boleh diganggu. Tuhan ini sudah cukup. Tuhan mau you are more. Karena Tuhan tidak pernah stagnan pada satu level. Berilah maka akan diberi. Satu takaran yang akan dicukupkan ditumpahkan dalam ribanmu. You are given more, maka dia akan memberi lebih. Ingat analoginya sumur. Pernah lihat sumur? Tak pernah. Sumur air. Saya karena dari kampung, yang ini kota-kota semua ini, nggak tahu ya. Oke, sumur ya, dengar ya analoginya. Ketika kita dulu saya SD sumur ya. Kalau kita ambil air sumur, kita ambil. Saya tanya, apakah permukaannya berkurang? Oke, terus airnya juga nggak kamu ambil setahun 2 tahun. Apakah airnya akan melimpah keluar? Artinya hidupmu, kau akan dipanggil jadi berkat ketika engkau akan transformasikan, berikan sama orang lain. Maka berkatmu dikatakan selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Jangan sampai berkat itu menjadi busuk, bau. Dan membawa sakit penyakit hanya untukku, bagiku, milikku dan semuanya. Oleh karena itu, mari ketika kita dipanggil jadi berkat dan jadi jawaban bagi dunia. Karena dunia membutuhkan orang-orang seperti saya dan saudara menjadi berkat, menjadi jawaban. Tepuk tangan bagi Tuhan, mari kita bagi berdiri. Yes Lord Jesus, kita nyanyikan lagu Pujilah Aku Tuhan. Mari kita bagi berdiri, kita responi firman Tuhan hari ini. Yes Lord Jesus. Aku Tuhan. Yes Lord Jesus. Cobailah aku Tuhan. Amin. Selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu. Katakan aku cinta. Aku cinta kepadamu Tuhan. Yes Lord. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Katakan ku nyanyi. Ku nyanyi Hosana. Yes Lord. bagi Rajaku yang duduk di tanah.
saja dengan suara lembut. Hari ini ketika firman Tuhan telah disampaikan bahwa kehadiran pada Roh Kudus mengubahkan padang gurun menjadi kebun buah-buahan dan menjadi hutan. Artinya ketika kita hidup bersama Tuhan terjadi peningkatan. Kamu tidak akan stuck pada satu titik. Kamu tidak akan berhenti dan kamu tidak akan merasa ada hal-hal yang sepertinya Tuhan tidak adil. Hari ini angkat tanganmu di tempat, angkat tanganmu di tangan kananmu ke atas dan tangan kirimu di dada. Untuk apapun pergumulan hidupmu. Ketika kau berkatakan, Tuhan aku mau Tuhan tahun ini Bapak pakai aku sebagai alat bagi hormat kemuliaan-Mu. Pakai aku Bapak, aku bosan dengan pola-pola pikirku selama ini. Pakai aku Bapak jadi berkat di keluargaku, bagi istriku, bagi suamiku, bagi anak-anakku, orang tuaku, keluargaku, bisnis, usaha, pekerjaan. Berkati aku Bapak, angkat tanganmu, saya mau berdoa. Dengan waktu yang singkat ini, firman-Nya telah sampaikan bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat. Bukan untuk menerima berkat saja, tetapi engkau jadi berkat di jawaban. Ingat, dan jangan tinggal dalam zona nyaman kehidupanmu. Tetapi katakan pikul salib, kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar. Dan jangan berhenti sampai garis akhir pertandingan. Dan yang terakhir, jangan kau pernah melihat ke belakang masa lalumu. Mungkin kau buruk, jahat, kotor. Tetapi yang lama sudah berlalu. Sebab firman Tuhan, berkat Tuhan selalu baru. Hari ini saya mau berdoa. Tuhan, Engkau melihat Bapak tangan-tangan terangkat. Tuhan kami datang kepadamu, aku berdoa Bapak. Damai sejahtera, sukacita yang terbaik daripada Bapak surga. Tercurah hari ini. Bagi sisi keluarga yang mengalami masalah-masalah keluarga, hubungan suami istri. Sedang bermasalah, tidak baik-baik saja. Hari ini Bapak, Tuhan kami datang. Hadirlah Engkau di rumah masing-masing. Damai sejahtera surgawi daripada Allah yang maha tinggi. Memberkati hati dan pikiran kami. Mengubahkan hidup kami menjadi baru. Berkati anak-anak kami. Kalau ada anak memberontak, anak yang tidak patuh hari ini Bapak. Sentuh hati mereka. Jawab Bapak kerinduan orang tuanya. Sebab sebagaimana Yosua katakan, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Berkati para pekerjaan kami. Berkati yang belum bekerja. Berkati yang belum menemukan pasangan. Berkati yang sakit penyakit. Tuhan hari ini kami berdoa. Hari ini kuasa Roh Kudus ada dinyatakan. Siapapun kau yang sakit penyakit. Hari ini. Terima. Dia akan berotoritas. Menyembuhkan apapun sakit penyakit yang ada. Di dalam Kristus Yesus. Terimalah kesembuhan terjadi. Terimalah dalam nama Yesus Kristus. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Yes Lord Jesus. Ku nyanyi, oh